Akhirnya nih orang connect lagi setelah AFK lama. 17 episode nggak ngapa-ngapain. Untung nggak direport. Borneo Otaku. Ya halo guys, ketemu lagi di channel paling wibu, paling kece hanya di Borneo Otaku dan salam bawang. Ngomongin masalah anime, timelineku sempat dipenuhi sama karakter yang akhirnya bisa connect lagi setelah AFK selama 17 episode. Habis AFK terbitlah Imba, kita sambut hero kita, Kirito. Kali ini mari kita ngomongin Sword Art Online War of Underworld Part 2. Bukan video ini yang part 2, tapi animenya yang ya begitulah. Jadi anime ini adalah final core dari arc Alicization di Sword Art Online, menceritakan kelanjutan dari peperangan yang terjadi di Underworld, di mana Asuna tengah menghadapi puluhan ribu pemain Amerika yang dimanipulasi sehingga mau membunuh semua warga Underworld dan secara tidak langsung menghalangi jalannya rencana untuk mengirim Alice menuju altar ujung dunia agar bisa keluar dari dunia Underworld dan masuk ke real world. Alice direbutin. Dalam perang tersebut, Asuna yang memakai akun Dewi dibantu oleh dua orang gadis lain yang memakai akun Dewi juga, yaitu Sinon dan Liva. Meski pakai akun Dewa, tapi mereka nggak imba-imba banget. Mereka semua login ke dunia Underworld untuk menyelamatkan Kirito yang koma akibat kerusakan Flood Light hingga membuatnya tidak bisa bergerak dan berbicara sedikit pun. Sebelum penjelasan lebih lanjut, mari kita kenalan dulu nih sama ketiga Dewi ini. Waifu pertama adalah Asuna yang menggunakan super account Dewi Stasia atau Dewi Pencipta. Akun yang memiliki HP yang sangat banyak ini dipersenjatai dengan senjata high class bernama Radiant Rapier. Akun ini punya kemampuan untuk membelah tanah hingga membangun jembatan dari tanah. Sayangnya Asuna hanya bisa melakukannya sebanyak 2 kali saja karena efek sampingnya dari penggunaan kekuatan tersebut membuat kepalanya luar biasa sakit. Karena itulah untuk melawan sekian ribu player musuh, dia murni menggunakan teknik berpedangnya. Jadi meski pakai akun dewa, tetap nggak bisa dibilang imba. Karena penggunaan skill imbanya punya dampak mental dan rasa sakit. Waifu kedua adalah Sinon yang menggunakan super account Dewi Solus atau Dewi Matahari. Dewi Solus memiliki senjata yang bernama Annihilate Ray yang bisa mengatur kekuatannya berdasarkan kekuatan tarikan tali busur dan bisa mengatur arah serangan berdasarkan sudut incaran busurnya, yang busur cahayanya memerlukan energi yang cukup banyak dan hanya diberikan jeda sekitar 2-3 menit sebelum bisa menembakkannya lagi ke target sasaran. Selain itu, yang paling mencolok adalah dia bisa terbang. Ya, Sinon ini baru login ke Underworld, langsung berani nyium pipi Kirito di hadapan Asuna. Dasar cewek nggak ada akhlak. Waifu ketiga adalah Liva yang menggunakan super account Dewi Terraria atau Dewi Tanah. Akun ini dipersenjatai dengan senjata high class bernama Venduros Anima. Akun ini memiliki kemampuan untuk memekarkan bunga di tanah yang kemudian diserap untuk meregenerasi kembali HP-nya. Nama skillnya yaitu Unlimited Automatic Recovery, di mana membuatnya akan secara otomatis menghisap energi dari lingkungan di sekitarnya untuk memulihkan durability miliknya sendiri. Itu membuatnya hampir mustahil untuk mati karena ya HP-nya nggak bakalan habis. Ini dia tank class rasa cheater. Tapi karena di Underworld nggak ada pain absorber, berarti ya Liva akan tetap merasakan rasa sakit jika terluka. Meski immortal, tetap saja mentalnya bisa down jika terus-menerus merasakan sakit. Sayangnya karena dia login menggunakan STL yang masih terbilang baru atau prototype, koordinat login Liva jadinya nyasar dan membuatnya berada di tempat yang jauh dari Asuna dan kawan-kawan. Dia bertemu dengan pemimpin orc berwajah babi bernama Riru Pirin dan mengalami grepe-grepe tentakel. Anjir. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Liva tidak melawan? Itu karena ya salah satunya dia tahu skill auto recovery dari akun Dewi Terraria. Selama menginjak tanah, HP-nya tidak akan pernah habis dikarenakan efek regenerasi super. Mengetahui skill itu, Liva memang berencana untuk ditangkap sehingga bisa langsung dibawa dan menemui Emperor Vector. Tapi karena babi mau dibunuh sama si DIL, terpaksa Liva membunuhnya untuk menyelamatkan si babi yang jelas-jelas lebih manusiawi dan worth untuk ditolong. Nah, itu perkenalan singkat untuk 3 waifu. Bal bantuan dari para pemain Alfheim dan GGO muncul
buat ngebantu Asuna dan kawan-kawan. The Power of Friendship, total bantuan cuma 2000-an sih, tapi ya segitu juga banyak banget mengingat risikonya yang besar. Mereka login dan rela mengconvert main account meskipun tidak tahu apakah akun mereka bisa di-convert balik. Karena ya jika mereka mati di Underworld, bisa jadi akun mereka akan terdelete dan secara permanen tidak bisa diakses lagi. Mana nggak ada pain absorber lagi. Jadi kalau luka ya sakit, makanya don't die, terus nge-heal sekecil apapun lukanya. Ya musuh juga dapat bala bantuan dari ribuan player Korea Selatan dan China yang dihasut oleh Fazago atau Puh. Ceritanya pemain Jepang di Framing telah ngehack beta test game server Amerika. Jadi untuk menyelamatkan Underworld, semua pemain Jepang yang dibilang hacker dan cheater mesti dibunuh semua agar hacking system dapat dihentikan. Well, maybe no one think about just remove the damn plug, dude. Kok pemain Korea Selatan dan China mau aja diprovokasi? Ini berangkat dari penggambaran kebencian pemain Korea Selatan dan China terhadap orang-orang Jepang. Bahkan di dunia nyata pun ada semacam sentimen anti-Jepang yang lahir di masyarakat Korea Selatan dan China. Correct me if I'm wrong. Oke, terkesan rasis memang, tapi sentimen itu dimanfaatkan Fazago untuk memprovokasi menggunakan bahasa Korea. Jadi si Fazago ini bisa banyak bahasa, Inggris, Jepang, dan Korea. Kan dengan adanya perbedaan bahasa akan membuat pemain Jepang sulit untuk menjelaskan keadaan sebenarnya pada pemain Korea Selatan dan China. Tapi di anime mereka kok ngomongnya pakai bahasa Jepang semua. Ya kan biar penonton paham aja sih kayaknya. Makanya dubnya Jepang semua. Tapi secara cerita aslinya mereka ngomong dengan bahasa masing-masing. Tapi kok Sione bisa ngobrol sama pemain? Nah ini yang gak dijelasin di animenya, bahwa Sione ini ibunya orang Jepang dan ayahnya orang Korea. Karena itulah dia bisa bahasa Korea Selatan. Yang bikin bingung ya gara-gara di animenya semuanya pakai bahasa Jepang. Provokasi Fazago semakin didukung dengan Dark Incarnation-nya yang bisa mempengaruhi mental player lain. Terus momen yang paling ditunggu-tunggu, kebangkitan Kirito, hingga mengekstrak kumpulan ingatan perihal Kirito dari Asuna, Sinon, dan Levi yang login di Underworld. Hal ini dilakukan agar plug like Kirito kembali terbentuk dengan metode self-image. Ini mengingatkan pada movie Original Scale, di mana Dr. Shigemura ingin menghidupkan kembali Yuna dengan membentuk self-image Yuna melalui ingatan para Sao Survivor. Bedanya adalah kalau yang di movie, ingatan yang diekstrak itu akan hilang, sedangkan dalam kasus perbaikan plug like Kirito, ingatan-ingatan para waifunya mengenai Kirito tidak akan hilang. Ini mengingatkan kembali pada scene di akhir movie Ordinal Scale. Mungkinkah itu alasan kenapa Kikuoka merekrut Dr. Shigemura, ayah Yuna, dalam proyek Alicization? Well, tidak dijelaskan sih peran Dr. Shigemura dalam proyek ini. Itu mungkin karena Ordinal Scale adalah cerita anime only yang tidak berdasarkan light novelnya, tapi tetap ditulis oleh Reiki Kawahara. Dan cara tersebut terbukti berhasil. Look like Kirito berhasil diperbaiki setelah Kirito mau memaafkan dirinya sendiri begitu disemangati oleh Yujiro, bukan karena waifu-waifunya. Ya gimana ya, kan Yujiro ini sohib banget sama Kirito pas di Underworld, dan kematian Yujiro membuat rasa bersalah Kirito jadi makin besar. Dan seketika itu setelah bangkit, Kirito langsung menggunakan Enhanced Armamento untuk membekukan ribuan player Korea Selatan dan China. Wow, sungguh suasana epic comeback yang spektakuler. Sesuai dengan premis bahwa ya pahlawan selalu datang di akhir atau pahlawan kesiangan. Episode ke depan kita akan disuguhkan dengan epic battle antara Kirito dan Fazago. Sudah mulai mencapai climax nih, apalagi di openingnya sudah berganti dari Alicization Awakening yang menjadi Alicization Lasting, di mana Alicization Lasting merupakan volume 18 dari light novelnya yang berupa climax dari arc Alicization itu sendiri. So, gimana pendapat kalian dengan plot Sword Art Online War of Underworld? Epic atau... Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Goodbye.